Sementara itu pemirsa, ancaman banjir di Jakarta masih terus menghantui. BMKG memperkirakan potensi hujan deras dan angin kencang di Jakarta masih akan terus terjadi hingga 10 November mendatang. Warga pun diminta lebih waspada, terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banjir. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Jumat sore, ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh. Bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang, ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belasan mobil terendam banjir di depan pertokoan. Hingga Jumat dini hari, kawasan elit Mampang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi hingga 1,5 meter. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara untuk mengantisipasi adanya korsleting. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir sejumlah titik yang bertepatan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya banjir pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga membuat sejumlah pohon di Jakarta tumbang, bahkan hingga memakan korban jiwa. Dalam sepekan terakhir saja, 2 pengemudi mobil tewas tertimpa pohon tumbang di Jakarta Selatan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tak tertolong. Sebelumnya, kejadian serupa dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir dengan kejadian ini. Korban pohon tumbang yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 25 juta rupiah bagi korban material. Masalah pohon tumbang tentunya menjadi PR Pemprov untuk dituntaskan. Petugas harus teliti memeriksa kekuatan pohon, terutama saat diterpa angin kencang. Di awal tahun, lebih dari 61.000 pohon di Jakarta telah dipangkas. Warga pun diingatkan untuk lebih berhati-hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Masyarakat pun diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan pemirsa, berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. Satu, dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan.
9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. Sementara itu, pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya, belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang juga memporak-porandakan tenda dan sejumlah peralatan di arena balap mobil Lanut Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta. Terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Lanut Gading, Gunung Kidul. Sejumlah panitia dan penonton berusaha menyelamatkan diri di sela peralatan serta tenda acara yang roboh. Akibat insiden ini, event drag race dihentikan sementara. Beberapa mobil pun rusak. Tak hanya panggung dan tenda utama, angin ribut juga merusak tenda yang digunakan warga berjualan. Akibatnya pedagang mengalami kerugian lantaran dagangannya hilang tersapu angin dan rusak terendam air. Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Sementara puncak musim hujan sudah terjadi awal November ini hingga Februari 2026. Ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya, dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember Januari atau Januari Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat, itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia tengah hingga timur, itu di bulan Januari.